ucap atas waktu kalian buat pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Baik, anak-anakku seluruhnya kelas siswa kelas 12, semua jurusan. Pada pagi hari ini materi kita adalah memahami isu terkini lewat editorial. Sebelumnya mungkin kalian bertanya apa itu editorial? Editorial adalah merupakan salah satu rubrik. Rubrik itu berita, yaitu lewat media cetak seperti koran atau surat kabar atau majalah atau buletin. Ya, untuk saat ini mungkin kalian sudah jarang membaca lewat media cetak, padahal itu adalah sangat penting, ya. Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media cetak. Ya, sesuai dengan judul pelajaran kita pada pagi hari ini, memahami isu. Isu itu apa? Informasi atau suatu peristiwa atau suatu masalah yang dituliskan lewat media cetak, yaitu mungkin surat kabar, mungkin di majalah-majalah, ada majalah Nova, ada majalah olahraga, ada yang disebut dengan buletin, ya. Apa namanya? Ketika hal itu merupakan apa? Media cetak yang merupakan bahan informasi, ya. Tetapi sesuai dengan keadaan saat ini, situasi saat ini, kita seringkali malas membaca. Padahal membaca itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan atau dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi, gagasan, ide secara tertulis. Tanpa kita membaca, mungkin informasi yang kita dapatkan jarang atau tidak ada. Tapi saat ini kita hanya berpangku kepada HP, browsing-browsing di internet, informasi ini. Tapi walaupun lewat HP atau internet, kita tetap yang dilakukan pertama adalah membaca. Kenapa? Karena apapun yang ada di alat komunikasi kita, di handphone kita, tetap harus dibaca. Tanpa dibaca, tidak ada informasi yang kita dapatkan. Salah satunya yang sudah umum yaitu WA, WhatsApp. Ya. Banyak hal yang kita dapatkan informasi kalau kita banyak membaca. Semakin banyak kita membaca lewat media cetak, lewat internet, lewat majalah, lewat surat kabar yang lain, ya, akan lebih banyak juga informasi yang kita dapatkan. Itu sebabnya sampai saat ini media cetak masih diutamakan, masih terbit tiap hari, ada yang per minggu kalau majalah. Kalau buletin ada yang per bulan terbitnya. Kenapa? Kalau media cetak itu lebih apa namanya ya? Lebih bisa diarsipkan atau diingat kembali, bisa dicari kembali. Tapi kalau di HP kita kekurangannya apa? Kalau WhatsApp kita sudah penuh, dihapus, ya. Tapi yang kita maksudkan pada saat ini di pelajaran kita pada pagi hari ini tentang bagaimana memahami isu terkini lewat media cetak, yaitu surat kabar. Seringkali kita mendapatkan informasi dari media-media cetak. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran. Ya, isu-isu yang dimaksudkan adalah tentang informasi-informasi yang sedang hangat saat ini, apa misalnya, ya. Jadi lewat editorial, lewat tulisan itu merupakan apa?
informasi yang sangat penting kita ketahui. Itu makanya seringkali kita ketika ada pertanyaan dari guru misalnya kalian nggak bisa jawab. Kenapa? Karena apa yang dicatat, apa yang sudah dipelajari itu kalian tidak membacanya. Ketika kita membaca maka kita akan mengingat hal-hal yang kita baca tersebut. Baik, pada kesempatan ini dijelaskan juga lebih dikhususkan kepada media cetak di sini. Dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat kita membaca berita. Apa yang sering baca berita di TV? Ada jam 5 pagi, ada liputan 6 siang. Itu sangat penting ya, kita ini bukan nonton sinetron terus ya kalian ya. Ya, jadi saat kita membaca berita ya atau katakanlah mendengarkan berita dari media elektronik, dari televisi. Tapi kita sambil nulis misalnya. Artinya apa? Kita harus fokus ketika kita membaca suatu informasi, apakah itu dari media cetak atau elektronik, ya. Kenapa? Kalau kita tidak fokus, artinya kita tidak menyimak apa yang kita dengarkan tersebut, apa yang sedang kita baca tersebut. Namun dengan membaca editorial, kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Ya, jadi tulisan apa berita-berita yang ada di media cetak itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Itu makanya sampai saat ini masih diterbitkan media-media cetak supaya halayak masyarakat bisa lebih tahu informasi-informasi terkini apa, masalah-masalah yang hangat sekarang apa. Kadang-kadang kalau kita simak, ya tiap minggu ada berita-berita hangat. Apa misalnya minggu-minggu lalu itu terbakarnya lapas di Tangerang, itu berita hangat, iya. Itu isu, iya. Itu peristiwa, iya. Itu menjadi sebuah berita, iya. Siapa yang akan mengetahui berita itu, informasi itu, yaitu masyarakat kita sebagai pendengar, kita sebagai penyimak, ya. Tetapi juga tidak lepas daripada media cetak yang disebut dengan juga media massa. Kenapa? Karena orang banyak yang akan membaca tentang isu-isu atau permasalahan yang terjadi pada saat ini di daerah-daerah tertentu. Banyak sekali berita-berita yang kita dengarkan. Setiap pagi ada berita hangat di televisi bagi yang membaca atau mendengarkan berita. Ya, anak-anak ibu ya, kalau saya tiap pagi itu dengar berita di SCTV. Karena ada hal-hal baru mungkin yang kita dapat informasi dari berita tersebut. Terus mungkin saja kejadian yang terjadi pada berita itu adalah saudara kita, atau hal-hal yang dapat kita simak, atau hal-hal yang dapat kita contoh misalnya dari informasi yang kita dengarkan, yang kita lihat. Kalau lewat media elektronik kita lihat orangnya, terus kita dengarkan beritanya. Jadi itu sangat penting sekali. Dengan membaca editorial pun kita tidak hanya sekedar tahu peristiwanya terjadi seperti saat kita membaca berita. Namun dengan membaca editorial kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Artinya dengan mendengarkan berita atau membaca suatu berita lewat media cetak atau editorial, kita akan lebih memahami, oh kejadiannya seperti ini ya. Ya Allah, ini luar biasa. Kita kadang-kadang kita apa? Berbicara sendiri dengan apa yang kita baca. Kenapa? Karena kita respon dengan berita atau isu yang sedang terjadi pada saat kita mendengarkan berita tersebut. Hal ini karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat penulis atau redaksi yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau
keadaan yang menjadi ulasannya. Jadi di dalam media-media cetak itu kan disebutkan itu apa namanya hasil karya siapa, terus berita disampaikan di mana kejadiannya, terus hal-hal apa yang terjadi pada saat isu itu ada, ya. Jadi harus jelas disampaikan oleh penulis berita, tidak ecek-ecek, ya. Jadi sesuatu yang ditampilkan di dalam editorial merupakan suatu opini. Apa itu opini? Pendapat seseorang, tetapi juga dibarengi atau diikuti oleh fakta yang sebenarnya. Ya, makanya seorang jurnalistik atau penulis berita itu tidak asal-asalan disampaikan beritanya, tidak asal-asalan dituliskan beritanya, tapi bagaimana? Harus disampaikan berdasarkan opini dan fakta. Berdasarkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Siapa yang menulis berita itu? Kemudian kapan disampaikan? Tempatnya di mana? Siapa yang memberitakan pertama? Faktanya apa? Buktinya apa? Itu yang pertama dilakukan di dalam media cetak pun maupun di media elektronik. Kenapa Ibu menyebutkan media elektronik? Karena ini harus seimbang. Ketika di media cetak ada isunya, di televisi pun ada. Kalau kita melihat dan mendengar di televisi, itu lebih nyata. Ya, faktanya ada, orangnya ada yang diberitakan, lalu informasinya benar sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Ya, baik itu lewat HP kita mendengarkan berita-berita atau video-video yang ada. Ini bagaimana sebenarnya, ya. Jadi kita harus menelaah juga, benar enggak beritanya seperti ini, ditelaah juga siapa ya yang pendapat siapa ini tentang berita ini, siapa ya yang melakukan kejadian tersebut. Ya, anak-anakku semuanya supaya lebih dipahami, itu makanya kita diharapkan banyak membaca. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak yang diketahui. Ya, mau kamu menggunakan HP, mau kamu membaca media cetak, mau kamu melihat tayangan di televisi, itu semuanya dengan melakukan apa yang pertama kita lakukan itu membaca. Karena dengan membaca, kita akan mendapatkan beberapa informasi penting. Kita akan mendapatkan isu atau kabar yang sebenarnya apa yang sedang terjadi pada saat tersebut. Dengan sering membaca ataupun menyimak editorial, kita diharapkan lebih bijak di dalam menanggapi suatu berita, lebih dewasa di dalam menanggapi suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi artinya semakin sering kita membaca media cetak, maka informasinya pun akan lebih banyak. Kita akan lebih mampu untuk menanggapi hal-hal ke depannya seperti apa. Ya, apalagi saat ini banyak sekali kejadian-kejadian kita lihat, padahal sekolah lagi libur, tapi ada aja yang tawuran anak sekolah. Ya, Ibu harapkan anak-anak Ibu tidak seperti itu. Tetap jaga situasi kamu saat ini. Kita sedang menghadapi pandemi, jangan ditambah lagi masalah-masalah yang membuat kamu susah, hidup kamu susah, orang tua juga susah. Ya, anak-anak Ibu semuanya, Ibu harapkan tetaplah menjadi anak yang baik, yang menghargai diri sendiri. Karena bukan orang lain yang menghargai dirimu, tapi kamu sendiri yang menghargai diri kamu. Bagaimana supaya kalian tetap menjadi orang baik? Kuncinya ada di diri kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan dengan sering membaca ataupun
menyimak editorial, menyimak rubrik, menyimak berita di surat kabar, menyimak berita informasi di majalah, di buletin-buletin yang ada, kita akan lebih banyak mendapatkan informasi. Diharapkan kita lebih bijak di dalam menanggapi suatu berita. Ya, kenapa kita harus lebih bijak? Jangan asal didengarkan, oh iya si Anu kan begini. Tadi disampaikan di awal apa? Harus berdasarkan pendapat. Pendapat itu juga harus ada dasarnya yang disebut dengan fakta. Fakta itu hal-hal atau bukti-bukti yang dinyatakan sebagai hal yang benar-benar terjadi. Untuk membantu kalian dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi tentang materi kita saat ini tentang memahami isu terkini lewat editorial, ada yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, yaitu mengidentifikasi teks editorial. Artinya kita harus tahu, yaitu seperti tadi bagaimana kita menelaah dulu informasinya seperti apa, benar enggak sih kejadiannya tanggal sekian, benar enggak karena ini, ya. Jangan langsung kita misalnya, oh iya betul. Harus berdasarkan pendapat seseorang atau yang disebut dengan opini seseorang, lalu dibuktikan dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Mengidentifikasi apalagi membedakan fakta dan opini dalam teks editorial, itu tadi harus dibedakan. Itu menurut siapa? Beritanya menurut siapa? Kemudian faktanya apa? Itu buktinya dibuat dengan apa? Sehingga kita yang membacanya akan lebih percaya, yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis tadi. Penulis apa? Berita tersebut yang menyampaikan berita. Kemudian menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, yaitu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Apa itu aktual? Terpercaya itu tadi. Kalau sudah ada apanya, faktanya, ya berdasarkan tadi opini apa, yaitu harus dengan jelas, ya, yaitu berita yang disampaikan harus didasarkan pada aktual, artinya sifatnya yakin dan terpercaya. Jadi kalau di berita TV, beritanya adalah aktual dan terpercaya. Jadi tidak bohongan karena berdasarkan opini dan fakta. Menyampaikan pendapat terhadap yang aktual dilengkapi dengan fakta-fakta pendukung atau faktor-faktor pendukung. Itu wajib. Dalam media massa atau media cetak seperti surat kabar tadi atau majalah atau buletin harus didapatkan atau dibuat oleh penulis atau redaksi yang membuat berita berdasarkan data dan analisa secara logika, secara logis. Bukan dikarang-karang aja, tapi berdasarkan data yang ada. Datanya apa? Yaitu tadi dari fakta yang ada tersebut. Terjadi misalnya pembongkaran gas LPG di Jakarta. Buktinya apa? Ya, jadi tidak hanya diberitakan kenapa sampai terjadi, alasannya apa, karena tempatnya sepi misalnya, ya. Jadi itu harus dibedakan dengan hal-hal yang gosip-gosip. Yang kita maksudkan pada pelajaran kita kali ini adalah tentang berita yang disampaikan secara benar,
secara aktual, secara terpercaya. Bukan berdasarkan berita-berita yang digosipkan. Oh, kata si ini, kata si ini. Harus berdasarkan opini dan fakta. Harus ada orang yang bertanggung jawab dengan berita tersebut. Harus ada bukti yang disampaikan sesuai dengan apa yang diberitakan. Oke, kemudian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang tepat guna. Kalau beritanya tentang masalah pencurian, maka apa? Bahasa-bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan isu yang sedang terjadi. Jangan judulnya misalnya pencurian di toko ini, tapi beritanya tentang perkelahian. Itu sesuai enggak? Tidak sesuai, ya. Jadi ada apa? Kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan ketika seorang jurnalis atau wartawan atau pemburu berita yang akan menyampaikan beritanya, menampilkan beritanya lewat media cetak atau media elektronik harus benar-benar berdasarkan opini dan fakta yang sebenarnya. Bukan asal-asalan dibuat. Sebab apabila orang membaca berita yang kita buat itu, maka orang akan menanyakan mungkin, kok beritanya begini ya? Simpang siur, kok ini begini? Ya, jadi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah menganalisis tentang penggunaan bahasa yang sesuai dengan apa yang diisukan, apa yang diberitakan, apa yang diinformasikan oleh seorang penulis berita, baik di media cetak seperti di surat kabar atau koran atau majalah atau buletin, maupun secara elektronik. Itu hampir apa namanya? Kalau di media cetak kan kita hanya membaca tulisan, tapi kalau di media elektronik kita langsung melihat orangnya, langsung mendengarkan beritanya. Ya, jadi ada persamaannya, ada perbedaan. Persamaannya apa? Media cetak dengan media elektronik. Ya, sama-sama merupakan apa? Suatu informasi berdasarkan opini dan fakta juga. Tapi kalau lewat media elektronik, kita melihat dan menyimak secara langsung berita yang disampaikan oleh penulis berita. Kemudian merancang teks editorial, yaitu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Ya, jadi seorang penulis berita itu harus hati-hati, yaitu dirancang dulu isunya memang tentang apa dan kata-kata yang digunakan di situ nanti apa. Ya, jadi harus hati-hati, bukan berarti asal-asalan, tapi menyusun argumen. Apa argumentasi yang disampaikan? Apa faktanya yang akan disampaikan? Apa pendapatnya yang akan disampaikan lewat berita tersebut, lewat media cetak tersebut. Kemudian menyusun saran, ya, rekomendasi terhadap isu aktual. Aktual itu tadi apa? Yaitu secara terpercaya, secara nyata. Berita itu benar-benar ada dan terjadi. Bukan asal-asalan seperti gosip, hot gosip. Bukan ya anak-anak ibu ya. Tetapi adalah berita yang disampaikan, yang dirancang harus terarah secara aktual, secara terpercaya. Sehingga orang yang menyimak, sehingga orang yang mendengarkan berita yang disampaikan itu akan lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksudkan, apa yang benar-benar terjadi dalam isu atau permasalahan atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tadi sudah disampaikan.
Ya, apabila kita mau menyampaikan suatu berita, siapa tahu nanti kalian jadi seorang jurnalis, ya, apalagi jurusan multimedia mungkin jadi seorang pemburu berita, itu istilahnya, seorang wartawan, seorang penulis berita. Ya, harus dengan apa? Berdasarkan fakta dan opini. Kalian bukan duduk-duduk terus dapat berita ini, bukan, tapi harus berpetualang ke sana, ya. Jadi bukan asal-asalan membuat suatu isu atau permasalahan yang mau diinput di berita, yang mau disampaikan lewat media cetak tadi, bukan asal-asalan, tapi berdasarkan struktur kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan berita yang akan disampaikan. Ya, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Tadi yang pertama bahwa setiap di dalam media cetak tadi maupun media elektronik, hal apa yang pertama kita lakukan yaitu membaca. Kenapa harus dibaca informasinya? Kenapa harus dibaca beritanya? Supaya kita bisa menyimak atau mendapatkan informasi yang sebenarnya. Tidak dengan asal-asalan. Ya. Baik, editorial dalam suatu media cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yaitu opini. Apa tadi opini? Opini itu apa? Pendapat. Pendapat seseorang yang disampaikan dalam menyampaikan suatu informasi. Misalnya ada ide-ide yang disampaikan, kalau di buletin-buletin itu ada buletin olahraga, ada majalah Nova, di sana ada masak-memasak, kemudian di sana ada cara membuat kue yang bagus. Banyak hal ya, opini-opini di situ yang disampaikan orang, ada ide-idenya, ada inspirasi, ada masukan-masukan yang disampaikan oleh penulis berita atau informasi di media cetak tersebut. Tidak hanya berdasarkan berita asal-asalan, ya. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur, redaksi, itu tadi penulis berita. Jadi di dalam dunia jurnalistik, dalam surat menyurat, artinya itu menyampaikan berita itu, beritanya diedit dulu, ada editingnya. Jadi bukan langsung semuanya berita dipaparkan, tapi ada editornya, ada editingnya yang akan mengedit berita-berita yang sebenarnya yang akan disampaikan kepada orang banyak. Ya, karena orang banyak yang akan membaca berita dalam media cetak tersebut. Kalau kita melihat atau membaca suatu majalah, jangan lihat gambar-gambarnya saja. Oh, ini gambarnya ini, bagus gambarnya. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita harus lebih ke informasinya, menyimak hal-hal yang penting, menyimak informasi aktualnya. Apa sebenarnya tujuan berita tersebut? Apa sebenarnya fakta yang dibuktikan dalam berita itu? Ya, di dalam majalah banyak artikel-artikel ya atau editorial secara tertulis di situ tentang berjualan yang baik seperti apa secara online, ya. Bagaimana untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ya, banyak hal di sana yang disampaikan oleh orang-orang tertentu yang disebut tadi berdasarkan opini atau pendapat seseorang yang akan kita baca, yang akan kita simak.
Jadi tidak hanya, wih gambarnya bagus ya, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita untuk menyimak hal-hal secara positif. Sama halnya ketika kita sudah membaca tentang misalnya bagaimana mendapatkan uang yang banyak, kita baca dulu, oh intinya ini, oh berarti kita harus ini, harus ini, harus ini. Ada prosesnya, tidak langsung dapat uang banyak, harus begini dulu, harus ini dulu. Yang pertama Anda harus punya HP dulu, HP Anda harus Android, Anda harus punya paket, harus Anda punya link ini, harus Anda upload ini, Anda harus HP Anda harus punya aplikasi ini. Itu apa? Opini-opini seseorang untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada orang banyak, termasuk kalian. Ketika kalian menggunakan HP kalian sebagai alat komunikasi, tidak semata-mata hanya untuk Zoom, untuk GCR, tapi kalian lebih banyak menggunakan game, melihat gambar-gambar di HP-nya. Wow. Tidak boleh ya anak-anak ibu ya, apalagi kalian sudah kelas 2, kelas 12, belajar yang benar. Manfaatkan alat komunikasi kalian dengan baik. Kalau saat ini kita masih menggunakan Zoom, itu hal yang luar biasa. Hanya di sekolah kita di SMK Lingen Match menggunakan Zoom sebagai pembelajaran tatap muka. Supaya kalian bisa lihat gurunya, supaya kalian bisa mendengarkan suara gurunya, supaya kalian bisa menyimak apa yang disampaikan. Ketika melakukan video call, kalian HP-nya nggak bisa. Akhirnya paceng, paket goceng. Tapi maaf ya anak-anak ibu ya. Ibu harapkan kalian tuh harus lebih semangat. Udah kelas 12, malas-malasan, nggak ikut Zoom, nggak absen di GCR. Ya, kalian belum lulus, statusnya masih pelajar. Jadi jangan berharap santai ke sana, nginap di rumah orang. Ibu selalu sampaikan itu, janganlah, ini kan masih masa pandemi. Fokuskan diri kamu. Karena kamu mau sehat, kamu mau cantik, kamu mau pintar, kuncinya ada di diri kita masing-masing. Bukan orang lain. Kita mau semangat, kita yang buat diri kita semangat. Jadi nggak ada katanya begini-begini, nggak ada. Siswa kelas 12 SMK Link and Match adalah siswa yang dibanggakan, siswa yang beruntung. Kalian diberikan materi Zoom, tatap muka, secara online. Ya. Jadi kalian harus berbangga hati. Manfaatkanlah alat komunikasi Anda dengan baik. Simaklah apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian baca dari alat komunikasi yang sedang Anda pegang hari ini, atau besok atau lusa. Ya, utamakan untuk pembelajaran kalian. Bukan mau game-gamean terus. Lihat yang aneh-aneh di HP, akhirnya paketnya habis, giliran mau PC, maaf ya Bu, paketnya nggak ada. Bordering tapi tidak diangkat karena paket goceng. Hello. Ya, Ibu harapkan kalian masih belajar ya anak-anak Ibu, semuanya kelas 12. Tolong lebih semangat. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini tadi tentang bagaimana memahami isu terkini lewat editorial, lewat rubrik, lewat media cetak. Jadi jangan malas membaca, mulai sekarang kalau ada surat kabar dibaca, berita-berita di HP-mu pun dibaca. Bukan berita yang lagi hot-hot, bukan. Tapi yang berkaitan dengan dunia belajarmu. Ya, anak-anak Ibu ya semua.
Jangan manfaatkan alat komunikasi terhadap isu-isu yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Baik, kita kembali ke yang tadi di dalam media cetak, harus berdasarkan apa? Ada dua hal, yaitu opini dan fakta. Opini adalah pendapat seseorang, ya. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ya, di dalam rubrik itu ada bagian-bagian berita. Kalau kita lihat di surat kabar itu ada artikel ini, ada ini, ada ini. Ada bagian-bagian yang sudah dikhususkan di dalam surat kabar misalnya atau di dalam majalah itu ada rubrik-rubrik khusus sehingga pembaca juga memperhatikan hal-hal penting informasi dalam rubrik tersebut. Ya, kemudian fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Ya, jadi fakta peristiwanya itu harus dipastikan dulu, yaitu tadi. Ya, sebelum berita itu ditampilkan, sebelum berita itu ditulis di surat kabar, itu harus diedit dulu. Yang bekerja untuk itu siapa? Ada seorang editingnya. Jadi mengedit berita-berita yang mau disampaikan. Kalau di media elektronik, sebelum ditayangkan, ditampilkan, harus disesuaikan dulu suaranya, beritanya dengan gambar yang ditampilkan. Bukan berarti tayang ini informasinya telah terjadi kejadian ini, tapi gambarnya beda, itu salah. Ya, tapi harus disampaikan secara tepat guna, yaitu berita yang disampaikan dengan gambar yang ditampilkan. Bedanya dengan media cetak, di media cetak juga kita bisa lihat, tapi kita tidak mendengarkan, tapi kita hanya membaca, misalnya di surat kabar, atau di majalah, atau di buletin-buletin yang lain. Ya, apa namanya? Informasinya di dalam media cetak itu kita membaca, lalu memang ada gambar, tapi tidak seperti di televisi. Bahkan orang misalnya yang memberikan opini di dalam berita itu pun kita melihat dan mendengarkan apa yang dia sampaikan yang sesuai dengan yang diberitakan. Tapi kalau di media cetak kita hanya melihat tulisannya yang kita baca. Walaupun ada gambarnya kita tidak bisa misalnya bertanya di situ, tapi kalau di televisi kita bisa lihat secara langsung. Ya, tentang hal-hal yang terjadi sebenarnya apa, kita lihat langsung para pemburu berita atau wartawan-wartawan itu menanyakan kepada narasumber tersebut, apa Pak sebenarnya yang terjadi Pak, apakah benar seperti ini Pak? Ya, ketika wartawan-wartawan menanyakan hal-hal penting sesuai dengan diberitakan kepada seorang narasumber, apa itu narasumber? Hello. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi kepada halayak ramai. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat tentang isu yang terjadi kepada pemburu berita, kepada seorang jurnalis. Supaya mereka, ketika mereka menyimak apa yang disampaikan oleh seorang narasumber, maka nanti itulah yang akan diedit oleh mereka, ya, di set dulu. Oh, ini beritanya sebenarnya ini. Itu tadi fakta yang sebenarnya ada orang-orang tertentu yang akan ditanyakan sesuai dengan yang diisukan, yang diberitakan. Ada orang-orang tertentu. Siapakah itu? Itulah yang disebut dengan narasumber yang akan menjawab pertanyaan kita. Seorang penulis berita, kita akan mendapatkan informasi yang sebenarnya dari seseorang. Siapakah seseorang itu? Adalah narasumber yang bertanggung jawab, yang berkaitan dengan isu yang sedang diberitakan atau diinformasikan kepada orang lain. Paham ya kalian ya? Ibu yakin kalian paham dengan yang Ibu sampaikan.
Lalu mungkin kalian menanyakan, apa bedanya Bu surat kabar dengan majalah, dengan buletin? Surat kabar itu lebih umum, beritanya semua ada di situ, mau itu pencurian, mau itu tentang perpajakan, pembangunan dengan pemerintahan, itu ada di surat kabar. Misalnya surat kabar apa? Kompas. Ya. Kemudian banyak surat kabar yang ada di Indonesia, Suara Pembaharuan, banyak sekali ya. Jadi kalau surat kabar itu lebih umum beritanya, semuanya ada di situ. Ya, tapi kalau majalah umum tapi ada lebih apa namanya ya? Lebih spesifik beritanya. Di situ sudah ada, kalau di majalah itu majalah Bobo, ada khusus-khusus yang sudah diinformasikan di situ, kemudian ada majalah dewasa, majalah remaja, ya. Kemudian kalau buletin juga itu secara khusus ada, makanya ada pernah di SCTP ya, buletin siang. Tetap yang disampaikan adalah berita, tapi kalau buletin itu informasinya lebih khusus ya, tentang berita olahraga, tentang berita hal-hal yang sedang dilakukan misalnya di suatu sekolah. Jadi dia lebih khusus dengan suatu berita. Tapi kalau surat kabar dia lebih menyeluruh atau lebih umum beritanya yang disampaikan. Di situ ragam berita lebih banyak dibandingkan dengan majalah. Majalah itu bisa beberapa halaman, misalnya hanya tentang berita terjadinya kejadian di Sulawesi, pembacokan ini, lalu beritanya sampai berapa halaman. Ada misalnya berhasilnya seorang ibu sebagai pedagang usaha ini menjadi orang kaya, atau banyak ya berita-berita kalau di majalah itu secara khusus tentang berita-berita seseorang yang menjadi sukses, yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Tapi kalau surat kabar dia lebih menyeluruh, ragam beritanya lebih banyak. Ya, supaya mungkin kalian ada yang mau tanya hal tersebut. Apa sih bedanya, Bu? Majalah dengan surat kabar dengan buletin, ya. Jadi di surat kabar lebih umum beritanya, ragam beritanya lebih banyak, tapi kalau di majalah lebih terfokus dengan berita-berita keberhasilan seseorang. Dan juga di buletin-buletin lebih khusus berita yang disampaikan dengan satu pokok berita, tapi kalau di majalah lebih beragam. Ragam beritanya lebih banyak. Di situ semuanya ada. Dari mulai tentang pemerintahan Indonesia, dengan keberhasilan seseorang, berita tentang kejadian hal yang tidak diinginkan, banyak ya, banyak sekali kalau di surat kabar itu. Jadi lebih menyeluruh lah, lebih beragam beritanya supaya kalian tidak bingung. Tapi tiga-tiganya adalah merupakan apa? Merupakan media cetak yang menyampaikan informasi lewat media cetak yang akan dibaca oleh orang banyak. Perbedaannya apa dengan media elektronik? Kalian harus tahu. Apa tadi? Media elektronik ditampilkan lalu diberitakan, atau diberitakan lalu ditampilkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyampai berita yang membaca berita di televisi, itu harus sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Ya, Ibu pernah melihat suatu berita di televisi, saya tidak menyebutkan nama channelnya apa, TV apa. Jadi diinformasikan begini-begini, kejadiannya adalah seperti ini. Tapi gambarnya beda. Pernah, mungkin kalian juga pernah seperti itu. Akhirnya pembawa beritanya itu, pembaca beritanya membuat ralat.
Ralat pemirsa bahwa tadi yang disampaikan adalah berkaitan dengan ini. Itu suatu hal yang benar-benar apa namanya tidak siap. Itu tadi harus ada sebelum ditampilkan, sebelum ditayangkan harus diapa dulu? Diedit dulu, disetting dulu yang rapi tentang berita yang mau disampaikan. Sudah sesuaikah? Ya. Siapa tahu kamu menjadi jurnalis, siapa tahu kalian menjadi seorang editor dalam suatu pertelevisian. Kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua pekerjaan itu, apapun itu kalau dinikmati menjadi pekerjaan yang luar biasa, yang sangat memotivasi kita. Betul tidak? Semoga kalian menjawab betul. Nggak harus jenderal, nggak harus misalnya pejabat, nggak harus pengusaha yang terkenal, nggak harus. Tapi kita punya status pekerjaan yang baik. Jangan mau kaya apa dulu? Seperti yang di berita-berita di TV. Biar kaya anak pun dikorbankan. Oh, jangan disimak yang tidak baik. Jangan dicontoh yang tidak baik. Contohlah yang baik dan jadilah contoh yang baik. Itu yang luar biasa. Ya, anak-anak Ibu kelas 12 ya. Jadi sesuai dengan materi kita tadi tentang yaitu editorial yang merupakan suatu media cetak ya yang termasuk di dalamnya adalah surat kabar, majalah dan buletin. Ketika hal tersebut ditampilkan dan diinformasikan kepada orang banyak, hal yang dilakukan adalah membuat suatu struktur yang baik, argumen yang baik tentang apa yang mau disampaikan oleh penulis atau redaksi berita. Redaksi itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan berita yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan sudah jelas apa yang Ibu sampaikan tentang memahami isu terkini. Menurut kalian isu terkini apa yang sedang terjadi di negara Indonesia kita ini? Yang berpengaruh, yang berdampak sangat besar, sangat luar biasa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita itu musibah corona. Betul ya? Keterbatasan ruang gerak kita saat ini, orang tua kita pun susah untuk cari uang. Yaitu tadi makanya kalian menjaga diri dengan baik, belajar dengan baik, manfaatkan kesempatan yang baik ya untuk belajar. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang isu ya, itu tadi saya tanya isu terkini yang sedang terjadi di Indonesia adalah pandemi. Kalau kita baca di koran pengaruh ini, dampak ini ya. Banyak hal yang dilakukan orang sekarang secara negatif gara-gara apa? Gara-gara corona ini. Orang tua tidak sanggup lagi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau orang tuamu sudah susah cari uang, ya jangan dibuat susah lagi orang tua. Ya, anak-anak Ibu ya, dengerin ya semuanya yang ikut partisipasi di dalam Zoom ini, supaya kalian bisa mendapatkan wawasan atau pembelajaran ke depannya. Tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Jangan hanya berpangku tangan, ya udahlah. Ya. Ibu ingatkan bahwa tanggal 5 Oktober kita mau ada PTS ganjil. Kemarin banyak proses yang kita lakukan, harus vaksin dulu, terus sekolah menyediakan kemarin swab antigennya dilaksanakan tanpa kalian bayar. SPP-nya sudah dikurangi. Wow, luar biasa. Ya, kalian sangat beruntung.
Ya, ada lagi Jung. Ya, Ibu harap kalian bisa memanfaatkan semua waktu yang ada, kesempatan di SMK Lingen Match kalian selalu kami utamakan. Mana ada sekolah di Indonesia yang dibiayai swab-nya adalah sekolah yang biayai. Cuma SMK Lingen Match. Jadi kalian harus membanggakan SMK Lingen Match. Kalian harus menjaga nama baik SMK Lingen Match. Jangan ikut-ikutan tawuran di luar sana. Hargai diri Anda, jaga kesehatan Anda. Anda mau sehat, kuncinya Anda. Anda mau dibanggakan, ya kuncinya kalian. Ya. Walaupun masa pandemi, SMK Lingen Match tetap berpegang teguh dengan aturan dan tata tertib yang ada di SMK Lingen Match. Kalian tawurannya, kita kembalikan ke orang tua. Ya, tapi bukan itu yang mau dilihat. Lakukanlah hal yang positif, lakukanlah yang baik terhadap diri kalian supaya kalian menjadi tetap diri kalian, bukan orang lain. Orang lain adalah orang sebagai pendamping kita, mengarahkan kita, tetapi kuncinya adalah dalam diri kita masing-masing. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum selesai pada pertemuan kita kali ini, Ibu sedikit menyinggung tentang ujian kita nanti di PTS Ganjil. Mungkin lebih tepatnya ya, kisi-kisinya apa ya Bu tentang ujian kita, semua yang sudah Ibu sampaikan lewat GCR. Termasuk yang pertama tentang menulis lamaran pekerjaan, hal-hal yang berkaitan di dalam menulis lamaran pekerjaan apa, kemudian bagaimana tentang novel sejarah, bagaimana kritik dalam teks sejarah, semua yang Ibu sampaikan pada GCR itu menjadi suatu bahan ujian di kelas 12, semua jurusan. Terakhir hari ini tentang editorial itu pun nanti akan mungkin muncul di soal, tapi mau nomor berapa itu saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti bahan-bahan ujiannya adalah tidak tidak jauh dari apa yang sudah kita pelajari dari awal GCR atau jum-jum yang sudah tatap muka kita yang sudah kita lakukan. Ya, Ibu harap kalian pelajari dari pertama pelajaran kita. Coba dicek GCR-nya lagi. Oh, surat lamaran ini banyak sekali yang kita pelajari pada surat lamaran pekerjaan. Kemudian unsur-unsur bahasa di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja sebagai faktor pendukung dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian nilai-nilai dalam novel sejarah apa? Ya, itu harus kalian ingat. Kemudian mengenai teks eksplanasi juga yang sudah kita pelajari. Kemudian menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Itu sebagai bahan kisi-kisi kita untuk ujian PTS Ganjil tanggal 5 sampai tanggal 11. Ibu harap kalian semuanya belajar dengan baik. Jangan suka nginap-nginap di rumah orang. Ya, manfaatkanlah waktu yang ada. Ya, jangan hanya menunggu waktu ujian ya, ujian. Tidak seperti itu ya anak-anak ibu semua ya. Kalau hari ini kalian disuruh datang mengambil kartu ujian, ya silahkan diambil. Bagi yang belum. Pembayarannya juga diutamakan dulu. Kenapa? Itu adalah biaya administrasi dalam kegiatan ujian penilaian tengah semester atau PTS Ganjil 2021. Baik anak-anak ibu, harapan ibu ke depannya kalian tetap semangat dalam belajar ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ingat tadi yang Ibu sampaikan tentang
kisi-kisi bahan ujian PTLS ganjil Bahasa Indonesia kelas 12 untuk semua jurusan. Jangan berpangku tangan, jangan hanya diam di tempat, tapi belajarlah, buka kembali GCR-GCR kalian tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya. Bukan hanya bahasa Indonesia, tapi seluruh mata pelajaran yang diampuh di kelasmu, di jurusanmu. Ya, tolong digarisbawahi, tolong didengarkan semua siswa kelas 12 yang mendengarkan Ibu saat ini. Sekali lagi Ibu ingatkan, jaga diri kalian, jangan suka bepergian, ya, jangan dicontoh yang tidak baik. Kalian harus bangga karena kalian selalu kami perhatikan setiap saat. Ya, karena kalian adalah anak-anak kami, karena kami adalah orang tua kalian. Jangan pernah menyerah, ya. Karena ini masa pandemi, walaupun mungkin orang tua kita saat ini orang tuamu berkekurangan, semuanya. Bukan orang tuamu aja, tapi semua sangat berpengaruh besar. Isu yang terjadi saat ini, keadaan yang terjadi saat ini di negara kita, di negara Indonesia. Di negara lain juga iya, tapi kita lebih prihatin dengan negara kita sendiri, negara Indonesia. Ya, anak-anak Ibu semua kelas 12. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dari pukul 8:30 sampai 9:30 ini dapat bermanfaat buat kalian. Ya. Selalu Ibu sampaikan jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, tidak perlu dipikirkan yang berlebih-lebihan. Tetapi kamu bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Artinya kalian bersyukur, kalian masih sehat, kalian masih diberikan kesempatan untuk tetap ikut belajar, ikut Zoom, ikut GCR, ikut ujian. Itu perlu diperhatikan, perlu dibanggakan, perlu disyukuri. Ya. Jangan lupa tetap berdoa supaya semuanya dilancarkan, supaya orang tua kita juga sehat selalu, guru-gurunya sehat, sekolah kita tetap maju ke depannya, ya. Jangan pernah menjelek-jelekkan sekolah sendiri. Sekolahmu adalah rumahmu karena kamu sudah dititipkan oleh orang tuamu ke sekolahmu yaitu SMK Link and Match. Ibu berharap kalian tetap bangga dengan diri kalian, bangga dengan sekolah kalian, ya. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang lain, ya. Setiap Anda diajak orang lain, pikirkanlah hal ke depannya apa yang akan terjadi, ya. Kalau itu hal yang terbaik lakukan, tapi kalau tidak baik jangan dilakukan. Sekali lagi sebagai penutup pada pertemuan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Ibu sampaikan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga diri kalian, hargai diri kalian, ya, untuk anak-anakku semua, siswa kelas 12 semua jurusan. Sehat selalu dan salam sehat dari saya untuk kita semua, untuk keluarga semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin. Terima kasih.